Gimana jadinya kalau arsitek ekonomi sebuah negara ternyata pernah hampir nyerah sama ilmu ekonomi itu sendiri? Nah, ini dia kisah Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan kita. Kali ini, kita akan coba bedah filosofi unik di balik setiap kebijakannya yang sering salib berani itu. Siapa sangka ya kan, kalimat belak-belakan ini datang dari orang yang sekarang pegang kendali ekonomi Indonesia. Pengakuan yang jujur banget ini justru jadi kunci buat kita ngerti perjalanannya yang wah luar biasa. Dari mahasiswa yang nyaris putus asa, jadi seorang arsitek ekonomi. Perjalanan karir beliau ini nggak dimulai dari ruang kelas ekonomi yang nyaman loh, tapi justru dari anjungan minyak lepas pantai. Latar belakang yang nggak biasa inilah yang ternyata malah melahirkan keyakinan ekonomi yang begitu kokoh. Yuk kita lihat gimana semua ini berawal. Coba deh lihat alurnya. Dari insinyur perminyakan, tiba-tiba banting setir ngambil PhD ekonomi di Amerika. Apa pemicunya? Ternyata bukan karena panggilan jiwa atau passion, tapi sebuah ultimatum dari tunangannya waktu itu. Kamu ambil PhD atau pernikahan kita batal. Dengan, ya sedikit arogansi khas anak ITB mungkin, beliau pilih ekonomi karena mikirnya itu paling gampang. Tapi ternyata realita menghantam keras. Baru sebulan di Purdue University, beliau udah mau nyerah, bilang ke istrinya mau pulang aja. Di saat itulah datang ultimatum kedua yang mengubah segalanya. Oke, kita pulang, tapi begitu kita mendarat di Jakarta, kita cerai. Wah, dihadapkan pada pilihan total loss, kehilangan uang, karir dan juga istri, akhirnya beliau nggak punya pilihan lain selain berjuang habis-habisan. Dan dari situlah perjuangannya dimulai. Beliau belajar dari pagi buta sampai tengah malam di perpustakaan. Untuk menghemat waktu, sang istri dengan setia manterin makanan pakai rantang, siang dan malam. Saking seringnya, sampai-sampai dijuluki Butani sama teman-temannya. Dukungan tanpa henti inilah ditambah kerja keras yang luar biasa yang mengubah mahasiswa di ambang kegagalan jadi lulusan tercepat di angkatannya. Keren banget! Nah, pengalaman di Purdue ini bukan cuma ngasih beliau gelar ya. Pengalaman ini ngasih beliau sebuah kekuatan super, sebuah filosofi ekonomi yang jadi kompas untuk setiap keputusannya di masa depan. Inilah inti filosofinya yang beliau pelajari dari pemenang Nobel Milton Friedman. Coba deh kita lupain sejenak soal suku bunga yang sering jadi berita utama itu. Menurut Purbaya, yang paling penting adalah jumlah uang real yang beredar di masyarakat. Istilah teknisnya M0 atau uang primer. Oke, biar lebih jelas bedanya tuh gini. Saat sebagian besar ekonom fokus sama naik turunnya suku bunga, Pak Purbaya justru ngelihat keran uangnya. Buat beliau, kalau pertumbuhan jumlah uang atau M0 ini mendekati 0, itu artinya ekonomi lagi dicekik. Nggak peduli suku bunganya lagi tinggi atau rendah. Terus, gimana cara beliau menerapkan keyakinan ini di dunia nyata? Begitu menjabat sebagai menteri di tengah krisis, beliau nggak nunggu lama buat bertindak. Beliau menegaskan, itu didesain, bukan kebetulan. Jadi langkah pertamanya bukanlah reaksi panik, tapi sebuah strategi yang udah dihitung matang-matang buat membalikkan gelombang pesimisme yang waktu itu melanda negeri. Jadi, apa langkah konkretnya? Beliau menyuntikkan likuiditas sebesar 200 triliun rupiah. Nah, ini penting buat digarisbawahi ya. Ini bukan nyetak uang baru, tapi ini adalah memindahkan dana pemerintah yang tidur di bank sentral supaya aktif berputar di bank-bank komersial dan bisa menggerakkan roda ekonomi. Hasilnya, hampir seketika, kepercayaan publik yang tadinya anjlok langsung melesat balik ke level normal cuma dalam waktu sebulan. Langkah ini terbukti berhasil meredam gejolak sosial dan politik yang udah ada di depan mata. Oke, setelah situasinya stabil, target berikutnya jauh lebih ambisius lagi. Gimana caranya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang tadinya stagnan di 5% bisa lari ke angka 8%? Beliau punya analogi yang menarik banget, 2 mesin pertumbuhan. Katanya, dulu itu Indonesia cuma jalan pakai 1 mesin. Di era SBY, mesin swasta yang nyala. Di era Jokowi, gantian mesin belanja pemerintah yang jalan. Nah, strategi Pak Purbaya simpel aja, nyalain kedua mesin itu barengan. Dengan begitu, target dasar 6,5% pertumbuhan harusnya bisa dicapai dengan gampang. Kenapa sih fokusnya ke dalam negeri? Ya karena disitulah kekuatan utama ekonomi Indonesia berada. Permintaan domestik itu pendorong utama PDB kita mencakup 80-90%. Jadi memperkuat mesin dari dalam adalah cara yang paling cepat dan paling bisa diandalkan untuk tumbuh. Lalu, gimana caranya loncat dari 6,5% ke 8%? Beliau menyebutnya strategi debottlenecking, atau gampangnya membereskan sumbatan. Coba bayangin pipa air yang mampet. Rencananya adalah membentuk satgas-satgas khusus buat nyari di mana aja sumbatan itu, entah regulasi yang ribet atau birokrasi yang lambat, lalu membersihkannya satu persatu, biar aliran investasi bisa lancar jaya. Tapi, semua rencana besar ini, semua mesin pertumbuhan ini, punya satu fondasi yang nggak bisa ditawar,
kualitas sumber daya manusianya. Ini yang paling krusial. Skala tantangannya kelihatan jelas banget di sini. Coba lihat deh, jurang jumlah lulusan STEM, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematika, kita kalau dibandingin sama India dan Tiongkok. Jomplang banget kan? Kita butuh jauh lebih banyak insinyur dan ilmuwan kalau mau bersaing. Tapi ada paradoksnya nih, dari jumlah yang sedikit itu pun, ternyata banyak yang susah dapat kerja. Nah, karena itulah strategi beliau adalah menciptakan pertumbuhannya dulu, biar permintaan akan talenta-talenta ini muncul secara alami. Logis kan? Beliau punya satu cerita yang menggambarkan tantangan ini. Waktu beliau nawarin beasiswa penuh S3 ke 10 lulusan terbaik ITB biar jadi ekonom kelas dunia, tebak apa? Semuanya nolak. Alasannya? Mereka khawatir dengan proses yang panjang dan gak pasti. Ini menunjukkan sebuah tantangan pola pikir generasi baru yang cenderung lebih nyari aman. Jadi, kita sudah lihat perjalanan yang luar biasa. Dari seorang mahasiswa yang terpaksa belajar ekonomi, menjadi arsitek ekonomi bangsa yang digerakkan oleh keyakinan hasil tempaan yang keras. Tapi semua rencana besarnya kembali pada satu pertanyaan fundamental. Bisakah Indonesia membangun talenta manusia yang setara dengan ambisi ekonominya? Jawabannya akan menentukan masa depan kita semua.